Halo guys, kembali lagi di podcast Bersinar. Oke, malam hari ini kita kedatangan narasumber kita nih, anak psikologi. Halo Ana, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat Pi. Puji Tuhan. Gimana nih Ana, anak psikologi dan kesibukannya apa aja? Oke, jadi sekarang sebagai mahasiswa psikologi, ya kesibukannya tentu saja kuliah. Oke. Tapi sambil mengisi waktu luang, aku juga part-time. Oke. Gitu. Jadi barista lah. Seru gitu banget. Oke, mengisi waktu luang. Oke. Gimana tugas aman? Ya, tentu saja harus aman dong. Oke, Dan juga aman. harus bisa membagi waktu tentu. Mau tanya-tanya nih lebih jauh. Boleh sekali. Mau nanya apa nih? Oke, semester 3 ini pasti banyak banget tugasnya kan, huru-hara. Apakah anak psikologi ini butuh yang namanya support system? Oh my god. Ya, mungkin Butuh bukan nggak? hanya anak psikologi ya. Oke, yang lain-lain System. juga. Mungkin Anak-anak kuliahan. seluruh anak kuliahan ataupun yang udah kerja, mungkin setiap orang ya butuh lah. Butuh yang support namanya system. Jadi ada nggak nih support systemnya? Untuk sekarang mungkin orang tua ya yang Oke. support system paling besar. Oke, mau bisa komen di bawah mau. Nggak gitu juga ya konsepnya. Oke. Apa lagi ya? Gimana kalau aku yang nanya balik, boleh nggak? Aduh, takut banget nih. Jadi gimana nih kesibukannya sekarang? Mungkin kuliah. Kesibukannya kuliah aman, lancar jaya. Oke. Kembali kayak ini, aku yang mau nanya-nanya. Oh iya benar. Oke, sorry. Oke, gimana kuliah psikologi? Oh ya. Sebagai mahasiswa psikologi ya, Oke. baru semester 3 nih. Jadi masih termasuk dalam semester awal-awal dong. Maba-maba nih ya. Ya, tapi mungkin kayak mahasiswa-mahasiswa psikologi yang lainnya juga, ada yang bilang itu kuliah psikologi sambil rawat jalan. Rawat jalan, bener banget nih. Aku sering baca tuh di TikTok. Katanya mahasiswa psikologi tuh rawat jalan. Rata-rata mahasiswa psikologi ya berada di balik kata itu ya. Emang gitu ya konsepnya psikologi? Nggak tahu sih, tapi kayaknya banyak yang relate Oke, juga sama relate. kuliah sambil rawat jalan. Oke. Apa sih keuntungannya kuliah psikologi itu? Tentunya kan psikologi itu mengenal apa ya? Mempelajari. Oke, mempelajari kepribadian. Oke, Proses mental gitu. Oke, gimana nih anak psikologi? Oke, jadi mungkin sejauh ini ya dengan menjadi mahasiswa psikologi, aku tuh lebih mengenal atau lebih tahu dengan apa yang ada di dalam diri aku nih. Oke. Jadi mungkin aku tahu apa yang menjadi kelebihan, apa mungkin yang menjadi kekurangan gitu. Dan mungkin lebih mencintai diri sendiri dulu ya. Tentunya. Bagus banget nih. Kebetulan tadi Ana udah singgung soal mengenal diri sendiri. Pas banget nih dengan apa yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu tentang persepsi diri sama persepsi sosial. Aku tertarik banget buat bahas ini biar bisa berbagi juga ke teman-teman yang Betul. lainnya. Oke. Jadi mungkin persepsi diri dan persepsi Oke, sosial ini iya. tentu saja masuk ke dalam mata kuliah ya, bisa mata kuliah psikologi sosial. Oke, psikologi sosial. Jadi udah dapet nih materi ini. Iya, tentu saja Oke. dalam psikologi sosial ini udah menjadi salah satu materi yang penting yang harus dibahas. Persepsi diri ini tentunya relate banget ya dengan kehidupan kita karena dekat banget pastinya sama kita. Oke, aku mau nanya-nanya nih Ana soal persepsi diri dulu. Apa sih persepsi diri itu? Ya, oke. Jadi persepsi diri itu seperti yang Vivi bilang tadi, itu sangat relate dalam dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Ya. khususnya untuk generasi-generasi atau Gen Z saat ini. Gen Z. Ya, yang mungkin banyak di antara kita atau banyak di antara para Gen Z ini belum mengenal apa itu persepsi diri dan mungkin lebih insecure atau sering tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Pas banget nih yang sering insecure. Jadi saya akan menjelaskan
mungkin secara singkat aja ya. Apa-apa. Persepsi diri apa Oke. apa sih itu persepsi diri? Jadi persepsi diri itu bagaimana cara kita menilai ataupun Oke. melihat diri kita sendiri dalam konteks interaksi sosial. Oke. Jadi dalam kita berinteraksi mungkin secara tidak langsung itu kita dapat menilai atau melihat apa yang ada di dalam diri kita ini. Jadi bukan sekedar kita mengenal diri kita sendiri, nama aku misalnya kita mengenal diri kita sendiri. Oke, jadi nama Ana gitu. Oke. Kesibukan atau kerjaan begitu, mahasiswa apalah begitu. Bukan hanya sekedar dari iya, luar yang aja. Oke. di luarnya aja atau di case-nya aja, tapi itu lebih dalam lagi di mana gambaran mental total Oke. atau apa yang kita yakini yang ada di dalam diri kita. Oke. Jadi Menarik itu banget. lebih jauh dari bukan sekedar nama ataupun pekerjaan, tapi ini evaluasi buat diri kita. Nilai-nilai apa saja yang ada di dalam diri kita Oke. dan siapa kita, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, dan juga seberapa mampu kita dalam melakukan suatu pekerjaan begitu. Kurang lebih seperti itu mungkin. Oke, jadi persepsi diri ini bagus banget untuk kita lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Ya, benar. Jadi kita tuh lebih tahu apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi tujuan kita. Bagus banget, ini menarik banget. Terus aku mau tanya juga nih Ana, gimana sih persepsi diri yang negatif sama persepsi diri yang positif itu? Oke, jadi kalau persepsi diri yang positif itu, gimana kita sudah mampu melihat diri kita secara positif. Contohnya, kita dapat melihat gambaran diri kita, misalnya saya sudah mengetahui bahwa diri saya ini saya cukup mampu atau saya cukup pintar dalam bersosialisasi dan juga persepsi diri yang positif. Saya sudah bisa mengenal diri saya sendiri. Jadi apabila ada mungkin omongan atau ancaman-ancaman yang dapat merusak diri kita, ya gitu, kita sudah lebih mengenal apa yang menjadi kelebihan atau apa yang ada di dalam diri kita, nilai-nilai yang ada di dalam diri kita gitu. Sebaliknya, persepsi yang negatif di mana kita melihat diri kita secara negatif atau tidak langsung, seringkali kita itu insecure atau merasa aduh saya nggak cantik, Saya kurang. iya kurang, Buat orang-orang yang sering merasa gendut, kurang. pendek, apalagi Oke. itu saya nggak cukup mampu untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu mungkin. Jadi persepsi diri yang negatif itu bisa bikin kita lebih down kayaknya ya. Iya, bisa mengancam tentu saja Kesehatan mental kita, jadi nggak bagus banget. Jadi pentingnya kita punya persepsi diri yang positif nih, biar kalau orang ngatain kita nggak langsung kena mental. benar banget. Oke, karena bagus kita sudah banget. tahu apa yang menjadi kelebihan. Saya nggak begitu kok. Ya Oke. udah, kalau kamu mau mandang saya begitu, ya udah gitu, terserah Iya. kamu aja. Karena kita sudah mempunyai nilai yang kuat. Kita sudah mencintai diri kita. Iya, Bagus benar. banget nih penjelasan dari Ana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Oke, di era media sosial ini dimana kita sering melakukan perbandingan sosial ke atas atau misalnya ngikutin standar TikTok. Betul. Banyak banget nih dari teman-teman yang sering ngikutin standar TikTok. Nah, aku mau tanya nih, gimana teknologi ini bisa merusak akurasi persepsi diri kita? Ya, media sosial ini tentu saja memicu seperti yang Vivi bilang tadi, perbandingan sosial ke atas. Tapi perlu diketahui hal itu tentu saja tidak realistis. Karena yang kita bandingkan itu diri kita yang utuh dengan standar-standar, atau misalnya kita melihat suatu video di TikTok, terus kita membandingkan diri kita yang utuh ini dengan apa yang ditunjukkan di kamera. Yang hanya tentu sepenggal-sepenggal saja- aja, iya, iya, tentu betul. saja itu tidak yang sepenuhnya ada di dalam dirinya. Oke. Yang dia tunjukkan bisa saja itu versi terbaik. Tapi di saat kita memandang itu dan kita belum memiliki persepsi diri yang positif atau yang baik, tentu saja itu akan membuat mental kita down. Oke. Tapi sebaliknya, apabila kita sudah memiliki persepsi diri yang positif, kita melihat hal tersebut
dan bisa menjadikan itu motivasi. Motivasi, Untuk kita benar lebih banget. bisa berkembang. Oke, betul banget. Jadi ketika kita dapat video-video yang mungkin apa ya, kita bisa membandingkan diri kita sama orang lain, kita tuh sudah bisa apa ya, nggak menjadikan itu bahan insecure, Iya. tapi jadi bahan motivasi untuk kita lebih berkembang lagi. Dan tentu saja hal tersebut bukan dalam artian kita membandingkan diri kita dengan yang ada di video itu, tapi kembali lagi kita membandingkan diri kita yang sekarang dan versi yang lalu mungkin. Misalnya kita melihat dari video tersebut kita dapat melihat apa yang membandingkan atau apa yang menjadi perbandingan antara diri kita yang sekarang atau diri kita yang ada di kemarin-kemarin gitu, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan atau hal-hal yang baik dari video tersebut untuk meningkatkan lagi kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu sih, Vi. Oke, bagus banget nih. Oke teman-teman, jadi dari penjelasan Ana tadi, teman-teman bisa tangkap. Jadi video-video di TikTok itu teman-teman nggak harus menjadikan itu jadi bahan insecure, tapi menjadikan bahan motivasi. Benar sekali. Untuk meningkatkan diri. Oke, kita mau lanjut di persepsi sosial. Oke, tadi kan udah bahas persepsi Ya, diri. benar. Sekarang kita bahas persepsi sosial. Apa sih persepsi sosial itu? Nah, tentu saja kedua hal ini mungkin saling berkaitan ya, persepsi diri dan persepsi sosial. Jadi kalau persepsi sosial itu sendiri, bagaimana cara kita memandang lingkungan atau bagaimana cara kita memandang orang lain dalam situasi atau interaksi sosial yang sedang terjadi. Oke. Ketika kita kenapa nih aku mau nanya, kenapa ketika kita bertemu orang baru seringkali kita membuat kesimpulan cepat? Contohnya misalnya kita langsung menilai orang itu judes atau sombong, padahal kan kita belum kenal. Nah, mengapa otak kita melakukan persepsi sosial dengan begitu cepat? Nah, hal tersebut bisa jadi jalan pintas mental yang dilakukan oleh otak kita atau heuristik. Nah, jadi salah satunya yaitu kalau yang seperti Vivi bilang tadi mungkin dikenal dengan halo effect. Dimana saat kita baru bertemu orang baru nih, jadi kita langsung otak kita tuh langsung menyimpulkan kalau dari apa yang kita lihat saat itu ya. Jadi misalnya saat seperti contoh yang Vivi bilang tadi, saat kita melihat mungkin dia lagi bad mood, terus ketemu dengan kita nih kayak, oh orangnya sombong gitu. Nah itu yang disebut dengan halo effect. Mungkin seperti itu ya. Oke, jadi itu namanya halo effect. Ketika kita langsung menyimpulkan kalau orang itu sombong atau judes, padahal kita belum kenal ya guys. Oke, jadi kita lanjut lagi nih. Bagaimana persepsi diri dan persepsi sosial ini saling mempengaruhi? Oke, baik. Jadi tentu saja kedua persepsi ini memiliki keterkaitan. Jadi dalam mekanisme proyeksi, kedua hal ini tentu saja saling berkaitan, di mana orang dengan persepsi diri yang negatif atau tidak baik cenderung juga akan menilai atau memiliki persepsi sosial juga yang negatif. Contohnya, misalnya saat orang yang memiliki kepercayaan diri rendah. Jadi di saat dia akan melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya, dia akan merasa terancam dengan setiap perkataan ataupun komunikasi yang sedang dilakukan. Dia akan merasa bahwa hal itu mengancam dirinya sendiri karena dia memiliki persepsi diri yang negatif. Oke, jadi penting banget nih kita punya persepsi diri yang positif guys, karena persepsi diri itu berkaitan erat dengan persepsi sosial. Ketika persepsi diri kita negatif, maka persepsi sosial kita juga akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita lanjut nih di pertanyaan terakhir. Oke, berdasarkan ilmu psikologi, apa nih tips dari Ana yang mungkin bisa dibagikan kepada sobat bersinar untuk meningkatkan akurasi dalam diri kita, melihat diri sendiri dan juga orang lain? Oke, jadi mungkin tips and trick yang dapat saya berikan yaitu kalau dari persepsi diri. Nah, contoh yang mungkin relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, misalnya nih teman-teman, jika teman-teman sedang melakukan sesuatu atau sedang melakukan suatu hal dan kalian merasa bahwa
kalian mungkin tidak berbakat dalam hal tersebut, atau mungkin kalian disuruh tampil maju di depan, bercerita di depan, tapi kalian tipe orang yang pemalu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengganti kalimat yang muncul di otak dari mungkin yang muncul itu aduh saya nggak bisa, Okay. aduh saya pemalu. Nah, teman-teman mengganti kata-kata tersebut dengan mantra-mantra sosial yang positif, seperti ya udah, ini hanya sebuah tantangan dan bukan kekurangan yang saya miliki. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Penting Pasti banget. itu secara tidak langsung teman-teman akan menjadi lebih berani dong, karena sudah memiliki persepsi diri yang positif. Nah, kalau untuk yang halo effect tadi, persepsi sosial. iya, persepsi sosial, mungkin teman-teman dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung banyak orang-orang yang secara tidak sadar menyakiti hati kita, mungkin dengan perkataan atau dengan perbuatan. Nah, dari situ kita tidak perlu memandang hal tersebut bahwa mereka menyerang atau menyakiti kita. Sebaliknya, kita memandang hal tersebut bahwa mungkin mereka sedang memiliki banyak masalah, atau mungkin mereka sedang lelah. Jadi dengan begitu, itu tidak akan menjadi bahan pikiran dalam diri kita ya. Jadi kayak memberikan afirmasi positif dalam benar. diri kita. Oke, bagus banget nih penjelasan atau tips dari Ana. Oke, berapa menit ini? Udah beberapa menit Kak Ana menemani kita. Semoga dari penjelasan Kak Ana ini bisa menjadi informasi yang penting, informasi yang membangun buat sobat bersinar di luar sana. Oke, jadi kesimpulannya, memahami persepsi diri dan persepsi sosial itu sangat penting guys, untuk membangun hubungan yang sehat dan juga memperkuat kesejahteraan psikologis kita. Oke, jangan lupa untuk terus belajar dan refleksi diri kita agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan juga kita dapat berinteraksi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain di luar sana. Oke, terima kasih banyak Kak Ana Sama-sama, untuk informasinya yang menarik, dan untuk sobat bersinar juga. See you di podcast bersinar lainnya. Sampai jumpa. Bye.